Jadi ini perang orang yang menyeret kita ke dalamnya gitu. Makanya yang bisa kita lakukan adalah nomor satu, ini bukan perang kita, perang orang, kita terseret ke dalamnya. Karena itu apa yang kita harus lakukan adalah mencari cara untuk mengamankan kepentingan dalam negeri, khususnya di bidang energi. Karena ini perang orang, harapan saya itu di dalam negeri tidak perlu kita ribut, bertengkar dan beradu seperti bermusuhan, tidak perlu. Ini bukan perang kita kok. Yang harus sebenarnya itu strategi Iran itu pertama, negara-negara yang membutuhkan minyak sehingga meminta izin keluar dari situ itu adalah untuk kepentingan dalam negerinya. Tapi pada saat yang bersamaan itu merupakan jebakan. Kenapa saya katakan jebakan? Karena dengan begitu mereka menempatkan dirinya sebagai musuh Amerika kan. Ya. Karena Amerika tidak itu kan begitu. Ini kan mengelompokkan diri ke belakang Iran, berarti dia akan berhadapan dengan Amerika. Nah, nanti setelah perang Amerika mungkin menjatuhkan lagi sanksi kepada negara-negara itu. Makanya Indonesia harus berhati-hati nih, gitu. Kalau saya tidak yakin bahwa cara terbaik adalah kita meminta izin untuk lewat situ. Karena itu menunjukkan kelemahan kita sebagai negara berdaulat gitu. Yang lebih tepat kalau kita tidak bisa ngambil minyak dari Iran, cari dari tempat lain. Itu lebih terhormat daripada kita mengirim surat atau mendekati minta orang tolong dong kasih saya izin lewat itu menurut saya konyol banget, itu nggak boleh begitu politik. Kita sebagai negara berdaulat itu kan kita tidak tergantung kepada satu sumber. Kalau kita tidak bisa dapat minyak dari satu sumber kan bisa ambil dari sumber lain. Ngapain harus tergantung kepada satu sumber kan begitu? Ya. Misalnya drone Iran yang diproduksi dengan harga $20.000 itu ditangkis di pangkalan Amerika dengan satu peluru kendali rudal anti rudal yang seharga $4 juta. Jadi bayangkan kalau 100 kali peluru kendali itu ditembakkan ke pangkalan Amerika, itu kan harus minimal 100 peluru kendali kali $4 juta. Ini bukan perang kita, ini perang orang kok. Kita cuma mendapat dampak negatif daripada terhentinya atau tersendatnya suplai minyak gitu. Ini bukan perang kita. Ini perang orang. Jadi tidak perlu Indonesia itu heboh lalu bertengkar dan segala, nggak perlu. Ini bukan perang kita kok. Ya, salam sobat kasih, selamat berjumpa kembali para sahabat layar kesaksian. Pertama-tama saya ucapkan selamat Paskah bagi kita semua yang sedang merayakannya. Dan saya kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kiranya ada panik buying di antara kita warga Indonesia. Karena faktanya kita baik-baik saja dalam hal pasokan minyak tanah dan bahan bakar lainnya. Terlebih khususnya janganlah teman-teman menyebarkan hoax, karena dari hoax ini bisa menimbulkan kepanikan yang luar biasa, baik itu pembeli maupun penjual, dan para pedagang bisa menaikkan harga dengan semena-mena, terlebih menimbun ketersediaan minyak tanah dan bahan bakar lainnya. Mari kita cerdas melihat situasi ini dan jangan panik. Seperti apa faktanya? Mari kita simak video selengkapnya berikut ini. BBM kagak naik, BBM kagak naik, BBM kagak naik. Yes, BBM kagak naik. Jadi kalau ada di luaran sana yang ngomong bahwa BBM naik, langsung aja pret ya, lewat Menteri Sekretaris Negara ya udah dikasih tahu nih, pemerintah tidak akan menaikkan BBM. Kenapa pemerintah kagak naikin BBM? Karena cadangan BBM-nya masih cukup. Yang kedua, kita masih punya duit. Iyalah, ngapain kalian panik? Dengar konten atau lihat konten yang ngomong BBM akan naik langsung panik, kalang kabut gitu. Ngapain? Cadangan BBM kita masih ada. Terus yang kedua, duit kita masih banyak. Aduh guys, ya jujur ya, setelah gua melakukan perenungan, penerawangan, kalau MBG aja bisa jalan, apalagi cuman ngasih subsidi BBM sih. Terlalu kecil guys, negara kita ini kaya, lu gak usah khawatir ya. No, Pak Purbaya ngomong apa? Cadangan dana kita aman. Kita tuh dengerin siapa? Lu mau dengerin pemerintah atau mau dengerin orang yang asal ngebacot, ngejeplak?
seenak jidatnya. Orang-orang yang model kayak gitu tuh, kalau nggak cuman nyari sensasi, nyari traffic, nyari jam tayang, ya pengen menghancurkan negara kita sih. Orang-orang kayak gitu tuh orang yang pengen menghancurkan negara kita. Mereka pengen mancing di air keruh, ya. Menimbulkan kekacauan, kepanikan, ya, kegelisahan, ketakutan. Ya, itulah tujuan mereka itu seperti itu. Kita harus akui guys, kinerja pemerintah kita itu sangat luar biasa. Di tengah harga dunia, di tengah harga minyak dunia yang naiknya gila-gilaan, ya, karena perang, ya. Terus imbasnya banyak negara-negara yang akhirnya, kita Indonesia nih guys, Indonesia. Lebaran kemarin mudik, ayo siapa yang mudik lebaran? Naik nggak BBM-nya? Hah? Padahal kan perang lagi rame tuh. Perang lagi rame, ya kan? Tuh di selat mana tuh? Selat Hormuz ya. Itu kapal nggak bisa lewat katanya, ya kan? Diblok sama Iran, ya kan? Indonesia gimana nih guys? Kalian lebaran gimana tuh kemarin tuh lebaran? Lebaran gimana? BBM-nya naik atau tetap? Tetap kan? Pertalite masih 10.000 kan? Solar masih berapa? 6.000 berapa tuh solar? 6.800 kan? Lo bayangin guys. Di tengah perang, ya, harga harga minyak dunia naik. Negara-negara tetangga kita sudah celeng kelimpungan karena BBM-nya naik. Kita masih harganya tetap guys. Come on. Kita terusnya bersyukur. Bersyukur kita. Bersyukur. Nih sampai gue ngomong berkali-kali nih. Bersyukur. Kalau perlu kita doain pemerintah kita. Supaya apa? Supaya mereka dikasih kekuatan, ya. Bukan hanya fisik, mental. Karena untuk mikirin gini tuh udah gak gampang nih guys. Untuk ngatur kayak gini tuh gak gampang guys. Tapi kalau kita masih bisa menikmati harga BBM 10.000. Lu naik kalau yang di Jakarta, naik Transjakarta masih harganya 3.500. Naik KRL juga masih 3.500-an. Hah? Sementara minyak dunia udah naik. Tapi kita masih bisa menikmati harga BBM yang normal. Aduh. Kalau nggak kerjanya pemerintah Ciamik sih, nggak mungkin lah guys bisa kayak gini guys. Jadi buat kita semua nih ya, ini waktunya kita tuh bergandengan tangan guys, ya, menjaga. Kalau lu nggak bisa ngapa-ngapain buat negara ini, udah mendingan lu diem. Nggak usah bikin narasi-narasi yang membuat ketakutan, yang membuat kegelisahan, kekhawatiran. Nggak usah. Udah, kalau lu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa membantu negara ini, udah mendingan diem. Nggak usah banyak bacot. Tapi kalau lu mau mendukung negara ini, ya, lu bisa pertama lu doain pemerintah kita. Waktu sholat, waktu lu ke gereja, terserah deh agama lu apa. Waktu lu ibadah, lu doain bangsa dan negara kita ini. Nih, ucapin kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memotivasi. Bukan kata-kata nyinyir, bukan kata-kata yang ngejelek-jelekin. Itu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah panik, nggak usah takut, apalagi lu sampai ngantri sono ke pom bensin, kagak usah, lu mendingan tidur. Oke? Besok pagi-pagi kerja seperti biasa, ya. Tugas kita ngapain? Doa. Doa buat pemerintah kita, doa buat tempat pekerjaan kita, pokoknya doa guys. Dan ingat, BBM kagak naik. Ya, BBM kagak naik. Top.
kalau kita bicara distrust, membangun apa namanya trust terhadap masyarakat ya, sebenarnya sederhana. Kita juga tidak bisa melepas bahwa ada kelompok-kelompok yang juga sampai hari ini itu selalu melakukan sentimen terhadap pemerintah, terhadap negara. Yang kemudian efeknya adalah, saya kasih contoh, kemarin saya interview Prof. Saya interview calon tim riset saya. Saya interview itu ada sekitar 25 orang. Dan mayoritas dari 25 orang itu saya tanya, dari mana sumber data kamu kalau riset? Tahu nggak dia jawab apa? Dari sosial media. Padahal data hari ini menunjukkan bahwa sosial media ini jadi salah satu sumber hoax, sumber DFK terbesar, termasuk di dalamnya X, TikTok, bahkan Threads. Gitu loh. Yang bahkan oleh beberapa pihak disebut sebagai kandang monyet. Ya kan? Karena saking banyaknya disinformasi yang terjadi di situ. Bayangin aja gitu. Dan itu nggak bisa kita lepas juga. Pemerintah selama ini juga sudah melakukan itu. Saya pun ya setiap hari hampir selalu mencoba untuk meluruskan informasi-informasi yang ada di sosial media. Bayangin aja, apapun masalahnya yang disalahin Prabowo. Contoh terakhir aja misalnya, masalah seorang artis influencer yang dia nggak sengaja menyebarkan satu video, ya kan? Saya nggak mungkin nyebut namanya di sini. Terus kemudian oleh warga Threads dan X, gara-gara video ini, video VCS ya, video call S gitu ya, nggak perlu saya sebut ya. Oke, video tak senonoh lah. Video nggak senonoh dia sebarin tanpa sensor. Terus yang disalahin siapa? Prabowo. Coba bayangin. Apa kaitannya? Hah? Silvi siapa nih? Sylvia Chan. Oh, bukan dong. Oh, beda. Apa kaitannya inisialnya sama CS. Apa kaitannya kok Pak Prabowo yang disalahkan? Nah, itu dia makanya disanding-sandingkan berbagai masalah menjadi sebuah sentimen. Sentimen itu yang kemudian dibungkus seolah-olah salah negara. Entah itu dengan ini pengalihan isu. Oh, ya kan? oke. Ini selebgram ya? Selebgramnya. Padahal selebgramnya pun nggak ada kaitannya dengan negara. Ya. Ya kan, bahkan nggak pernah mendukung. Tapi karena banyak viewersnya dan seterusnya, ini pengalihan isu. Iya. Pasti dilakukan oleh negara, betul, oleh pemerintah. Oleh pemerintah. Okay. Gitu. Makanya saya balik tadi ke pernyataan Prof. Sebenarnya pemerintah sudah melakukan itu. Tapi kita nggak boleh meninggalkan bahwa di luar sana juga banyak yang membuat sentimen bahwa negara ini bobrok. Negara ini hancur, negara ini sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Itu satu. Kedua, yang tidak boleh kita lepas juga adalah bahwa kita itu literasinya juga rendah. Hari-hari ini ya, orang itu malas mencari informasi yang valid. Orang di sosial media contohnya, itu lebih suka drama. Lebih suka kata-kata kasar. Coba lihat viewers konten misalnya. Konten yang dengan kata-kata tot misalnya, atau kata-kata kebun binatang dikeluarkan, itu jauh lebih ramai daripada kata-kata yang berusaha menjelaskan. Dan ketiga, nyambung juga bahwa algoritma, makanya kemarin Mutia Hafid itu sempat marah ke Meta, ya kan, di waktu puasa kemarin, sebelum PP Tunas diterbitkan gitu kan. Itu kan sempat marah ke Meta. Karena apa? Karena algoritma hari ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang ya, algoritma ya, mendukung konten-konten yang tidak berfaedah dibanding konten-konten yang menjelaskan program pemerintah dengan baik. Dan itu fakta. Ada datanya. Data itu yang sampai hari ini justru lahir dari apa yang terjadi di sosial media. Dari sosial media ini kemudian dibawa ke dunia nyata. Lewat apa? Lewat persebaran-persebaran di grup-grup keluarga, di grup-grup WhatsApp. Sama seperti pernyataan Ade tadi. Dan itu fakta. Itu terjadi hari ini. Itu yang kemudian tersebar dari grup WhatsApp ke dunia nyata kita. Orang ketakutan, orang panik, lalu kemudian melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dilakukan. Karena pemerintah kita sudah berusaha untuk menjaga kestabilan itu. Itu menurut saya. Oke, baik. Ini coba melakukan mediasi, karena selama ini kan pertukaran informasi itu kan lewat Pakistan. Ya.
Amerika kasih info ke Pakistan, Iran juga kasih info ke Pakistan, baru tukar-menukar dokumen seperti itu. Nah sekarang 4 negara ini mau adakan pertemuan minggu depan untuk merumuskan cara terbaik untuk mengakhiri perang. Masalahnya 4 negara ini bermasalah semua gitu loh. Kenapa? Karena Pakistan itu bisa diterima oleh Amerika, bisa diterima oleh Iran dan Amerika, tapi tidak bisa diterima oleh Israel karena tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Yang posisi terbaik itu sebetulnya Mesir. Mesir bisa diterima oleh Israel, bisa diterima oleh Amerika, bisa diterima oleh Iran. Jadi sebetulnya Mesir yang mengambil peran untuk menjadi juru damai, mengumpulkan itu, bukan Pakistan. Itu salah alamat menurut saya. Gitu. Kemudian apa kontribusi yang bisa dilakukan Indonesia dalam hal ini, Pak Pitan? Ini bukan perang kita, ini perang orang kok. Kita cuma mendapat dampak negatif daripada terhentinya atau tersendatnya suplai minyak gitu. Ini bukan perang kita. Ini perang orang. Jadi tidak perlu Indonesia tuh heboh lalu bertengkar dan segala, nggak perlu. Ini bukan perang kita kok. Gitu. Nah, dampak kepada kita adalah kalau Hormuz itu ditutup, itu akan merugikan semua negara di Asia, Afrika dan Eropa. Dan bukan saja itu, kalau Hormuz itu diranjau seperti yang mau dilakukan Iran, itu membahayakan Iran juga. Bagaimana caranya dia mau ekspor keluar kalau laut itu penuh dengan ranjau? Gitu. Ya, Iran sendiri kan bilang bahwa dia belum selesai, targetnya ke Tel Aviv dan ke pusat-pusat Amerika itu belum selesai. Sementara Menlu Israel sendiri juga telah mengancam beberapa kali bahwa selama Iran masih meluncurkan rudal menghantam warga Israel, maka rudal dari Israel pun juga tidak berhenti ke Iran. Bagaimana menghitung kalkulasi ini di tengah krisis energi juga yang telah mengancam Indonesia? Begini, yang pertama saya mau katakan begini. Ada yang namanya World Energy Council, itu Dewan Energi Dunia, itu mulai minggu depan itu akan merilis 400 juta barrel minyak untuk menurunkan harga minyak. Jadi ini adalah 32 negara anggota World Energy Council yang akan melepas stok minyaknya itu supaya harga minyak bisa turun. Karena sekarang sudah naik di atas $100. Yeah. Jadi ketika council ini melepas minyak, maka akan turun harga minyak gitu. Tapi masalahnya kan kalau perang ini berlanjut kan stok mereka habis juga kan. Gitu. Jadi itu sebabnya sekarang kenapa World Energy Council ini mengeluarkan himbauan kepada semua negara untuk kerja dari rumah, naik transportasi umum saja, jangan naik mobil pribadi, kemudian berlakukan juga itu ganjil genap. Itu diberlakukan di berbagai negara sekarang untuk menghemat itu. Seperti itu. Jadi bagi kita yang harus kita lakukan adalah melakukan penghematan di dalam negeri supaya ketika perang ini berlanjut kita tidak para amat gitu. Tapi kenapa sepertinya pemerintah kita tenang-tenang saja, Pak Bahlil bahkan bilang kita kondisi energi kita stok aman sampai 28 hari ke depan. Tadi seperti yang Anda sampaikan, kalau kita melihat di Nepal saja di sana sudah ada kekurangan gas masak yang akut begitu. Di India kremasi tidak lagi digunakan. Kremasi mayat tidak lagi menggunakan gas karena pemerintahnya menyatakan tegas gas dijatah untuk yang masih hidup. Bahkan di Laos 40% SPBU tutup. Kenapa kita masih tenang-tenang saja, Pak Pitan? Memang saya pikir itu satu sikap yang salah kalau kita tidak punya sense of crisis. Karena jangan sampai sudah terjadi malapetaka baru kita mencari cara. Itu berarti kita tidak peka terhadap itu sudah saya katakan. Ya. Dari dulu itu kelemahan kita kan tidak punya sense of crisis. Ketika coba lihat waktu krisis 97-98 itu kan pejabat pemerintah katakan fundamental ekonomi kita masih baik, masih bagus, tiba-tiba tumbang semua kan. Ya. Nah ini dengan gejala begini semua negara sudah melakukan persiapan. Gitu. Jadi kalau kita hanya tenang-tenang saja menurut saya itu salah banget. Gitu. Atau mungkin tenang-tenang karena jangan-jangan kita negosiasi untuk lewat Selat Hormuz sudah ada lampu hijau, Pak Pitan. Seperti Filipina yang sudah lewat, Malaysia misalnya yang terbaru. Itu bagi Indonesia itu dilematis gitu. Karena kita sudah mengikatkan diri dengan punya hubungan yang begitu bagus dengan Amerika. Kalau kita masuk ke situ lagi itu kan berarti mengkhianati hubungan kita dengan Amerika. Jadi kan dilematis sekali. Sementara Iran adalah juga negara sahabat yang baik bagi Indonesia. Jadi ini perang orang yang menyeret kita ke dalamnya gitu. Makanya yang bisa kita lakukan adalah nomor satu, ini bukan perang kita, perang orang. Kita terseret ke dalamnya, karena itu apa yang kita harus lakukan? Mencari cara untuk mengamankan kepentingan dalam negeri, khususnya di bidang energi. Gitu. Oke. Saya ingin kembali ke Israel, ke sosok Netanyahu, Pak Pitan. Apakah sosok Netanyahu benar-benar menjadi variabel penentu dalam hal ini, dan apakah opsi damai yang digagas Amerika Serikat
benar-benar mendapat dukungan penuh dari Tel Aviv? Begini, jadi yang saya tahu adalah Wakil Presiden J.D. Vance, itu beliau ini adalah sosok netral. Itulah sebabnya karena ini perang orang, harapan saya itu di dalam negeri tidak perlu kita ribut, bertengkar dan beradu seperti bermusuhan. Tidak perlu, ini bukan perang kita kok. Yang harus kita lakukan adalah mencari cara supaya jangan terkena dampak yang lebih parah, begitu, bukan bertengkar di dalam negeri. Kalau kita baca strategi Iran yang kemudian membuka Selat Hormuz untuk beberapa negara, sangat selektif yang dibuka untuk negara-negara itu. Apa yang sebenarnya bisa kita baca dari situ, Pak? Sebenarnya itu strategi Iran itu pertama, negara-negara yang membutuhkan minyak sehingga meminta izin keluar dari situ itu adalah untuk kepentingan dalam negerinya. Tapi pada saat yang bersamaan itu merupakan jebakan. Kenapa saya katakan jebakan? Karena dengan begitu mereka menempatkan dirinya sebagai musuh Amerika, kan? Ya. Karena Amerika tidak itu kan begitu. Ini kan mengelompokkan diri ke belakang Iran, berarti dia akan berhadapan dengan Amerika. Nah, nanti setelah perang Amerika mungkin jatuhkan lagi sanksi kepada negara-negara itu. Makanya Indonesia harus berhati-hati nih, gitu. Kalau saya tidak yakin bahwa cara terbaik adalah kita meminta izin untuk lewat situ. Karena itu menunjukkan kelemahan kita sebagai negara berdaulat, gitu. Yang lebih tepat kalau kita tidak bisa ngambil minyak dari Iran, cari dari tempat lain. Itu lebih terhormat daripada kita mengirim surat atau mendekati minta orang tolong dong kasih saya izin lewat itu menurut saya konyol banget itu. Nggak boleh begitu politik. Tapi bukankah itu bentuk dari diplomasi kita yang bebas aktif, Pak? Bukan begitu, itu salah itu. Jadi kita sebagai negara berdaulat itu kan kita tidak tergantung kepada satu sumber. Okay. Kalau kita tidak bisa dapat minyak dari satu sumber kan bisa ambil dari sumber lain. Ngapain harus tergantung kepada satu sumber, kan begitu? Ya. Jadi jangan kita ngemis-ngemis harus lewat situ lalu ngemis-ngemis kepada Iran, itu menunjukkan kelemahan kita. Tidak begitu politik luar negeri, ya begitu. Baik. Bisa ke situ. Seperti yang tadi sudah dihimbaukan oleh Jenderal Ibrahim Solfagari itu, bisa ke situ larinya. Rencana Indonesia untuk belanja minyak dari Rusia, Pak? Oh, bagus kan? Kita dengan Rusia kan punya hubungan baik sekali. Kita nggak ada masalah dengan Rusia. Dari dulu itu bagus sekali. Kita bisa aja. Kan kita ini kan bisa belanja minyak dari mana saja. Kita tidak terikat oleh larangan apa dari manapun, kan tidak ada. Gitu. Amerika Presiden Trump memberlakukan disebut second tier ya. Sanksi level kedua itu adalah kepada negara-negara yang justru berurusan dengan Iran itu diberikan sanksi tarif kan yang lebih tinggi begitu. Nah, kita kan bisa dengan negara mana saja. Karena kita kan tidak terikat oleh larangan apapun gitu. Dan larangan Amerika itu tidak berlaku untuk Indonesia, itu hanya berlaku untuk Iran gitu. Baik. Jadi tidak perlu. Iran juga pamer rudal, tapi orang tahu Iran kan bukan superpower. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita semua telah mendengarkan bagaimana informasi tentang ketersediaan minyak tanah di negeri ini ternyata baik-baik saja. Dan jikalau ada antrian atau harga yang mulai naik, itu tentu saja bisa dipertanyakan karena dari pemerintah sendiri mengatakan bahwa masih aman-aman saja, dan dikhawatirkan jikalau ada penimbunan dari para pedagang nakal karena mereka juga tentu saja akan panik dengan berita-berita hoax yang beredar luas di luar sana. Namun kita telah mendengarkan bahwa memperoleh minyak bumi, minyak tanah secara khususnya tidak hanya bisa lewat Selat Hormuz, tetapi ada jalan lain seperti ke Amerika dan ke Rusia. Namun kebanyakan di Indonesia ini sangat-sangat terpaku dan terpatok kepada Selat Hormuz yang tentu saja mungkin membelokkan kebencian lagi tidak mau membeli minyak yang berasal dari Amerika. Tapi faktanya kita baik-baik saja dengan Amerika dan saya rasa tidak ada masalah jika kita sementara membeli ke sana saja. Demikian video ini, semoga Bapak Ibu jangan panik lagi dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua.